Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Wilujeng Sulistiani akan memberikan materi pada kalian kelas 13 Mekatronika. Bagaimana anak-anak, apa kabar? Setelah 1 tahun kita tidak bertemu. Nah, pada kelas 11 kemarin kita bertemu pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan selanjutnya pada kelas 13 ini materi produk kreatif dan kewirausahaan akan Ibu ajarkan lagi kepada kalian. Selamat bertemu lagi anak-anak, walaupun kita hanya melalui online. Nah, melalui materi Admedia ini semoga kalian memahami tentang macam-macam organisasi dalam perusahaan bisnis. Baiklah anak-anak, pada saat kalian kemarin 1 tahun kalian prakerin di perusahaan, yang jelas di dalam perusahaan yang telah kalian ikuti dalam praktek kerja industri kemarin, ada perusahaan-perusahaan dalam bentuk perusahaan itu dalam bentuk PT atau perusahaan terbatas, ataupun mungkin dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang perseorangan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam organisasi dalam perusahaan bisnis. Nah, suatu perusahaan bisnis itu di dalam menentukan organisasinya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu perusahaan. Itu antara lain melihat dari pertama adalah biaya pengorganisasian. Nah, jika biayanya lebih besar, itu maka perusahaan juga akan menentukan pemilihan dalam pengorganisasian. Contohnya, pembentukan perusahaan dalam bentuk PT itu akan berbeda dengan pembentukan perusahaan dalam bentuk perusahaan perseorangan, dalam bentuk perusahaan koperasi, dalam bentuk perusahaan CV. Nah, itu biayanya akan berbeda. Kemudian tingkat kesulitan perorganisasian. Kalau tingkat perorganisasian itu seperti PT, yang jelas lebih sulit, lebih rumit. Dalam CV juga seperti itu. Atau perusahaan persekutuan. Di dalam koperasi juga seperti itu. Karena anggotanya tidak akan sama dengan anggota yang dalam perusahaan perseorangan. Nah, kemudian juga modalnya yang dibutuhkan. Modal yang dibutuhkan antara perusahaan perseorangan, perusahaan koperasi dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas atau PT maupun CV itu akan berbeda. Begitu pula jumlah modal pemiliknya, kemudian untuk memperoleh tambahan modal juga begitu. Nah, keberhasilan perusahaan sampai pada risiko dan jenis usaha yang akan dilakukan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan perusahaan. Nah, apakah bentuk perusahaan dalam bentuk PT, perseroan terbatas, perusahaan perseorangan, kemudian perusahaan persekutuan, ataukah koperasi. Nah, itu mempertimbangkan hal-hal atau faktor-faktor seperti ini. Nah, selanjutnya, nih ada 4 bentuk badan usaha. Nah, tadi sudah saya ungkapkan, ada perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan. Nah, ini lebih dikenal dengan PT. Kemudian yang terakhir adalah koperasi. Nah, kita pertama dulu yaitu perusahaan perseorangan. Bahas yang pertama. Yang jelas organisasi ini dimiliki dan dikendalikan oleh 1 orang. Kemudian orientasinya adalah berskala bisnis. Kemudian perusahaan perseorangan memiliki keunggulan maupun kelemahan. Kita bahas dulu keunggulan. Nah, keunggulan dari perusahaan perseorangan adalah pemilik memegang kendali penuh, hanya tunduk pada peraturan pemerintah, hak dan kewajiban menjadi beban atau tanggung jawab pemilik. Jadi kalau ada hutang dan sebagainya ini tanggung jawab sampai pada
harta kepemilikan dari seorang pengusaha tersebut atau perusahaan perseorangan tersebut. Namun jika mendapatkan hak atau laba sebesar-besarnya adalah juga milik perusahaan perseorangan tersebut. Kemudian yang jelas biaya organisasi lebih rendah ya, karena yang mengorganisasikan di bawah kendali satu orang. Rahasia akan lebih terjaga karena tidak banyak orang yang ikut tercampur di dalamnya. Kemudian modal dapat ditambah dari modal sendiri atau modal pribadi. Kemudian dapat menjual perusahaannya itu kepada siapapun juga. Nah, di samping itu, pada perusahaan perseorangan ini tidak dikenakan pajak penghasilan sebagai bisnis tersendiri. Kemudian kebebasan pelaksanaan suatu usaha. Nah, kelemahan perusahaan perseorangan ini ternyata pada keterbatasan modal. Jadi karena yang memiliki hanya satu orang, ini yang menyetor modalnya juga hanya milik perorangan tersebut. Nah, selanjutnya hutang dan kewajiban usaha ini atau bisnis ini merupakan tanggung jawab dari perseorangan tersebut. Kemudian pemusatan kendali atau pemusatan kendali keputusan ya. Ini menutup ke potensi dari bawah. Jadi segala kendali perusahaan itu ada pada pemilik perusahaan. Jadi potensi dari anak buah, dari karyawan itu kurang bisa terakomodasi di sini. Jadi segala keputusan, segala kebijakan itu ada pada pemilik perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini juga mudah memiliki kelemahan, bisnis tersebut mudah berakhir atau bubar. Nah, yang kedua adalah bentuk badan usaha berupa persekutuan. Namanya persekutuan ya, berarti tidak terdiri dari satu orang. Ini terdiri dari beberapa pemilik atau dari beberapa sekutu. Contohnya adalah CV. Di dalam CV itu ada sekutu aktif, di mana sekutu aktif ini yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan sekutu pasif ini adalah sekutu yang hanya menyetor atau modal saja. Jadi kewajibannya hanya sebatas modal yang disetor, yang diberikan atau yang ditanam, Kemudian kalau sekutu aktif ini tanggung jawabnya lebih luas. Kemudian firma. Nah, firma ini ya persekutuan atau perusahaan yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha. Contohnya adalah Cokro Bersaudara, ini adalah bentuk firma. Tanggung jawabnya ini bersama. Tidak ada sekutu aktif, sekutu pasif. Kalau ada 2 atau 3, 4 orang yang menanam modal, ini tugas dan tanggung jawabnya adalah sama kalau ada pada firma ini. Nah, keunggulan daripada perusahaan persekutuan ini adalah pembentukan usahanya lebih mudah. Kemudian modalnya lebih banyak sumber. Jadi ada beberapa, tidak seperti perusahaan perseorangan tadi yang hanya modalnya disetor oleh satu orang saja, tapi ini lebih dari 2 orang. Nah, ada pembagian tanggung jawab. Tadi contohnya tanggung jawab ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, kemudian penambahan sekutu bisa dilakukan bila perlu tambahan modal. Jadi kalau ingin menambah modal, tambah aja kamu nama modal. Silahkan menambahkan modal, nanti kamu ikut dalam satu kepemilikan perusahaan ini. Nah, itu perusahaan persekutuan. Nah, selanjutnya adalah sekutu secara perorangan membayar pajak atas pembagian laba masing-masing. Tidak ada pajak bisnis tersendiri, kemudian kerahasiaannya hanya terbatas pada sekutu tersebut. Jika yang memiliki perusahaan persekutuan ini ada 4 orang, ya kerahasiaannya ya ada pada 4 orang tersebut. Nah, kemudian kelemahan dalam perusahaan persekutuan ini yaitu kewajibannya tidak terbatas dari sekutu umum. Kemudian anggota terbatas. Terus kemudian kurangnya kestabilan. Nah, sering terjadi pembubaran bisnis karena ada keinginan ingin membebaskan diri. Nah,
Selanjutnya yang ketiga ini bentuk badan usaha berupa badan usaha perseroan atau sering disebut kalau kita melihat di kehidupan perekonomian perusahaan saat seperti PT Indofood, PT Indosat, PT Kimia Farma atau PT BNI. Kemudian dan sebagainya, PT Semen Gresik. Nah, perseroan atau PT ini bisa dimiliki oleh perusahaan milik negara BUMN, juga bisa dimiliki oleh perusahaan badan usaha milik swasta. Nah, perseroan atau PT ini modalnya dari para penanam saham. Nah, para penanam saham ini, jika perusahaan tersebut akan mendapatkan laba, maka para pemegang saham ini akan mendapatkan laba. Nah, yang namanya adalah dividen. Nah, kekuasaan tertinggi di dalam perseroan terbatas ini ada pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, bentuk badan usaha yang dilengkapi secara hukum dengan kekuasaan, hak, kewajiban, dan tugasnya. Itu adalah pengertian dari perseroan. Kemudian PT ini atau perseroan terbatas ini cenderung memiliki bisnis yang besar. Nah, seperti yang kalian tahu, contohnya BNI 46 yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, badan usaha milik negara itu di mana-mana. PT Carrefour, kemudian PT MNC Group. Nah, itu perusahaan cenderung bisa menjadi besar. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi sudah saya jelaskan ini saham biasa. Ini ada macam-macam saham ya, saham biasa dan saham istimewa. Nah, saham biasa ini mempunyai hak suara dan pengawasan. Kalau saham istimewa ini tidak mempunyai hak suara dan pengawasan, tetapi didahulukan dalam pembagian keuntungan atau pembagian dividennya. Nah, keunggulan dari perusahaan perseroan ini, para pemegang saham tidak menanggung hutang. Jadi yang menanggung hutang bukan para pemegang saham. Nah, mereka menanam saham tapi tidak menanggung hutangnya. Nah, kemudian memungkinkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Jadi ini contohnya pemilik saham pada rapat RUPS ini menunjuk seorang direktur di dalam yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan usahanya. Nah, kemudian memiliki karyawan yang terampil dan bermotivasi tinggi, ini akan memberikan pengaruh terhadap suatu perusahaan tersebut dan terhadap karyawannya. Jika karyawan yang terampil, ini akan termotivasi tinggi di dalam berkarir. Nah, karena segala bentuk kreativitas, inovasi, dan kemampuannya akan lebih dihargai dan karirnya akan lebih bagus. Tidak sama dengan perusahaan perseroan. Nah, kemudian saham dapat dijual. Nah, jika seseorang ingin menjual saham, bisa sahamnya dijual. Nah, jika perusahaan tersebut sudah go public, maka bisa dijual di bursa efek saham atau bursa efek ya. Kemudian modalnya akan lebih kuat, kemudian perusahaan itu akan lebih bersifat abadi, kekal. Nah, kelemahan dari perseroan atau PT ini pajaknya tinggi. Kemudian peraturan dari negara itu lebih ketat, kerahasiaan kurang terjaga. Nah, kemudian biaya operasional tinggi. Kenapa kerahasiaan kurang terjaga? Nah, karena dikendalikan oleh tidak hanya satu orang. Nah, lebih bersifat pada suatu manajemen ya. Kemudian yang keempat ini adalah koperasi. Organisasi perusahaan bisnis yang keempat adalah koperasi. Koperasi ini pengertiannya adalah suatu lembaga usaha yang beranggotakan orang-orang yang berasaskan kekeluargaan dan bersifat gotong royong dan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang jelas
mereka memiliki prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi dalam koperasi sekarang ini tidak hanya sekumpulan orang saja yang berasal gotong royong saja, tetapi sudah memiliki suatu tujuan yang profit oriented atau mereka berorientasi pada suatu laba atau keuntungan. Nah, laba koperasi ini akan berbentuk SHU atau sisa hasil usaha, itu istilahnya. Jadi istilahnya adalah SHU. Nah, atau sisa hasil usaha. Nah, ini akan dibagikan kepada anggota setiap akhir tahun. Nah, rapat anggota tahunan atau RAT ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Demikian dalam RAT itu akan ditentukan ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini dari segala sesuatu di dalam suatu koperasi ini ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini yang diputuskan dalam rapat anggota tahunan. Nah, selain menunjuk pengurus di dalam koperasi itu ditentukan oleh RAT. Demikian anak-anak, terima kasih dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang ada pada LMS atau Learning Management System.